Ya bayangkan saja Baraya, kan pendidikan itu adalah sarana untuk mengubah manusia tidak bisa menjadi bisa, tidak mampu menjadi mampu, tidak ahli menjadi ahli, tidak hebat menjadi hebat. Dan pendidikan itu diarahkan sasarannya secara umum dan utama diprioritaskan itu adalah anak-anak muda, anak-anak bocil untuk bisa menata masa depannya. Nah, kalau justru di dunia pendidikan mereka malah diajarkan tentang masa lalu, masa depan bangsa tuh bakal kayak gimana? Mereka nggak akan ngerti tentang energi alternatif, mereka akan kebingungan tentang AI dan komputer super, mereka akan kebingungan tentang Android, mereka malah fokus apa hukumnya bikin Android, apa hukumnya untuk menggunakan AI, mereka malah kelimpungan di situ. Bahkan sekarang ada fakta yang cukup menakutkan di mana orang-orang pesantren itu adalah orang-orang yang menggaungkan belajar kok dari Google. Nah, bahkan level Google aja mereka tolak gitu. Apalagi teknologi yang jauh lebih ngeri daripada itu. Sekarang udah ada Gemini, udah ada ChatGPT dan sebagainya, mereka masih kamu mah ngajinya kurang jauh, harusnya ngajinya di sini, ulamanya bersana dan sebagainya. Kan begitu dan akhirnya ya ketinggalan Baraya. Itu yang ketiga yang akhirnya merusak bangsa Indonesia ke depan. Kalau dipertahankan. Kemudian yang keempat masalahnya itu adalah rawan menghasilkan kejahatan yang dianggap baik karena dilabeli Islam. Kan banyak itu hal-hal jahat, hal-hal buruk, tapi setelah dilabeli Islam jadi dimaklum. Kemarin ada kiai di Jember melecehkan santrinya. Ya, yang di Jember itu yang bikin itu YouTube itu ya sampai sekarang masih eksis, luar biasa sekali ya. Melecehkan santrinya, kemudian setelah digeruduk sama polisi, digeruduk sama ormas NU dan sebagainya, beliau mengatakannya apa? Oh, ini kami nikahnya nikah Daud. Nah, jadi ajaran Islam atau fikih dalam tradisi Islam itu dianggap sebagai cara untuk membenarkan kemaksiatannya, kejahatannya. Kemudian kemarin ada kiai di Pati, dia melecehkan, diduga sampai puluhan santri, bahkan ada yang hamil gitu ya. Kemudian ketika ditanya kenapa seperti itu, ini nikah hakikat. Jadi Islam dibawa-bawa dong. Jadi akhirnya sesuatu yang jahat, sesuatu yang buruk itu justru malah menurut mereka tuh jadi bagus gitu. Kemudian kita juga mengetahui ada seorang kiai terkemuka di Indonesia ya. Beliau tuh mengatakan bahwa menyogok itu bisa boleh kalau menuntut hak kita. Jadi namanya sogok hasanah. Mana ada sogokan hasanah, korupsi hasanah gitu ya. Nanti juga dan beliau juga kan termasuk yang membela nepotisme hasanah itu. Jadi hal-hal yang buruk yang merusak kemanusiaan, merusak demokrasi, merusak hukum dan sebagainya itu justru yang dilabeli sebagai Islam. Nah, kan bahaya kalau pesantren itu disakralkan karena ini bahkan yang jahat-jahat produk kebudayaan manusia juga dijadikan kesakralan gitu ya. Kemudian ada kejadian beli tasbih ini 100 juta ya karena ini ada khodam maungnya gitu ya. Nah, itu kan bawa-bawa label Islam. Itu kan penipuan. Baraya kan tahu kan tasbih yang harganya 20.000 dijual jadi 100 juta, 50 juta, 10 juta gitu ya. Karena bekas Habib, bekas Kiai, ada ludahnya dan sebagainya. Itu kan penipuan. Kemudian ada ini air liur Nabi, ini adalah rambut Nabi. Itu kan penipuan. Harusnya masuk dalam delik penipuan. Tapi justru karena itu bawa embel-embel agama, sakral, jadi nggak diapa-apain, ya dibiarkan aja seperti itu.